Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Vira Astuti dengan NIM 22042338. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi pertemuan 7 dan ke-8 mata kuliah Administrasi Kepegawaian dengan topik pembahasan mengenai hak dan kewajiban ASN, P3K, TNI, dan Polri, jenis jabatan serta pangkat dan golongan, serta sistem penggajian, penempatan jabatan, dan pejabat negara. Materi pertama yaitu mengenai hak dan kewajiban ASN, P3K, TNI, dan Polri. Aparatur sipil negara atau ASN memiliki sejumlah hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Hak tersebut antara lain meliputi hak atas gaji dan tunjangan, hak cuti, hak jaminan pensiun, perlindungan hukum, serta hak untuk mengembangkan kompetensi. Sementara itu, kewajiban untuk ASN itu mencangkup pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga netralitas, menjunjung tinggi kehormatan negara, serta menaati seluruh peraturan perundang-undangan. P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki hak dan kewajiban yang hampir sama dengan ASN. Namun, perbedaannya terletak pada status kepegawaian. P3K bekerja berdasarkan kontrak tertentu dan tidak memiliki hak pensiun seperti PNS. Sementara itu, TNI dan Polri memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Haknya meliputi gaji, tunjangan kinerja, perlengkapan dinas, dan jaminan sosial. Sedangkan kewajiban utama mereka adalah menjaga kedaulatan negara, keamanan, serta ketertiban masyarakat. Lanjut pada materi kedua, yaitu jenis jabatan struktural dan fungsional. Dalam birokrasi pemerintahan, jabatan sering dibedakan menjadi dua, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural merupakan jabatan yang terkait dengan struktur organisasi seperti kepala dinas, direktur, atau sekretaris. Jabatan ini berfokus pada fungsi manajerial dan kepemimpinan. Sementara itu, pada jabatan fungsional, berorientasi pada keahlian tertentu, misalnya guru, dokter, perencana, atau analisis kepegawaian. Pada ASN dan P3K, jabatan fungsional semakin diperluas untuk mendukung profesionalisme. Sedangkan pada TNI dan Polri, jabatan mengikuti sistem komando dengan posisi seperti komandan, kepala satuan, atau perwira operasional yang memiliki peran strategis dan teknis. Lanjut ke materi ketiga, yaitu pangkat, jabatan, golongan, dan persandingannya. Pangkat dan golongan pada ASN digunakan untuk mengelompokkan pegawai berdasarkan jenjang karir dan menentukan hak gaji mereka. Contohnya, lulusan S1 bisanya berada di golongan 3A dan dapat naik hingga golongan 4E sesuai masa kerja dan prestasi. P3K tidak memiliki sistem pangkat seperti ASN, namun gajinya disetarakan dengan pangkat ASN yang sepadan. Untuk TNI dan Polri, pangkat terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu perwira, bintara, dan tamtama. Jenjangnya antara lain letnan, kapten, mayor, hingga jenderal atau komisaris jenderal untuk kepolisian. Pangkat-pangkat ini juga dapat dipersandingkan dengan golongan ASN untuk kesetaraan hak dan tunjangan. Lanjut ke materi keempat, yaitu sistem penggajian, tunjangan, dan fasilitas. Sistem penggajian ASN dan P3K diatur dalam peraturan pemerintah. ASN menerima gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja. Di samping itu, mereka juga memperoleh tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta tunjangan lain sesuai ketentuan. P3K memperoleh gaji dan tunjangan berdasarkan kontrak kerja, jabatan fungsional, serta masa kerja mereka. Untuk TNI dan Polri juga menerima gaji pokok sesuai pangkat dan masa dinas, serta berbagai tunjangan seperti tunjangan jabatan, tunjangan operasi, dan fasilitas perumahan, serta kesehatan.
Pemberian tunjangan dan fasilitas ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan negara yang sifatnya strategis. Materi berikutnya yaitu penempatan jabatan dan disiplin. Penempatan dalam jabatan bagi ASN dilakukan melalui seleksi terbuka atau rotasi jabatan dengan tujuan menempatkan individu yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bagi P3K, penempatan dilakukan sesuai kontrak kerja yang telah disepakati. Sedangkan untuk TNI dan Polri menerapkan sistem penempatan berbasis komando dan operasi, termasuk rotasi antar satuan dan wilayah. Dari segi disiplin, ASN dan P3K tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Sementara TNI dan Polri memiliki aturan disiplin tersendiri yang lebih ketat, mengingat peran mereka yang krusial dalam menjaga keamanan negara. Lanjut pada materi terakhir yaitu pejabat pemerintah, pejabat negara, dan pejabat daerah. Pejabat pemerintah adalah individu yang menduduki jabatan administratif di pemerintahan termasuk ASN, P3K, maupun anggota TNI dan Polri yang diberi tugas tertentu. Pejabat negara mencakup mereka yang memegang jabatan tinggi negara seperti Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Ketua Lembaga Negara, serta anggota DPR dan DPD. Sementara itu, untuk pejabat daerah mencakup gubernur, bupati atau wali kota, serta pejabat struktural lainnya di pemerintahan daerah. Ketiga kategori pejabat ini memiliki peran yang berbeda, namun saling mendukung dalam penyelenggaraan pemerintah nasional. Demikianlah penjelasan mengenai materi pertemuan 7 dan ke-8 yang mencangkup hak dan kewajiban ASN, P3K, TNI dan Polri, jenis jabatan, pangkat dan golongan, sistem penggajian, penempatan jabatan, serta pejabat pemerintah negara dan daerah. Pemahaman materi ini sangat penting untuk melihat bagaimana birokrasi di Indonesia bekerja secara profesional dan terintegrasi. Terima kasih telah menyimak. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.